Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hamid. Saya dari kelas MC102. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester mata kuliah manajemen rantai pasok dengan tema gangguan supply chain selama pandemi COVID-19. Untuk latar belakang masalahnya sendiri, manajemen SCM merupakan faktor krusial dalam menjaga kelangsungan bisnis dan industri. Selama pandemi COVID-19, berbagai sektor mengalami gangguan dalam rantai pasoknya akibat lockdown, pembatasan mobilitas, dan lonjakan permintaan barang tertentu. Hal ini menimbulkan efek domino pada produksi, distribusi, serta pasokan bahan baku dan produk akhir. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang strategi rantai pasok yang adaptif sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ini di masa depan. Tujuannya adalah menganalisis dampak pandemi terhadap rantai pasok global, lalu mengidentifikasi tantangan utama yang muncul dalam pengelolaan rantai pasok selama krisis, lalu menjelaskan strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengatasi gangguan pasokan. Yang keempat, memberikan wawasan terkait solusi jangka panjang dalam meningkatkan ketahanan rantai pasok. Lalu yang kelima, mengkaji peran teknologi dalam meningkatkan ketahanan rantai pasok. Untuk manfaatnya sendiri, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh, yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya manajemen rantai pasok dalam kondisi darurat, menyediakan referensi bagi perusahaan dalam mengelola rantai pasok yang lebih adaptif, menjadi bahan kajian akademis mengenai dampak pandemi terhadap rantai pasok global, mengidentifikasi praktek terbaik dalam menghadapi gangguan rantai pasok. Ada beberapa permasalahan mengenai hal tersebut, yaitu yang pertama, beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh perusahaan dalam rantai pasok selama pandemi COVID-19 meliputi gangguan produksi. Banyak pabrik yang harus menghentikan operasinya akibat kebijakan lockdown. Lalu krisis transportasi, pembatasan perjalanan dan gangguan logistik menyebabkan keterlambatan pengiriman barang. Lalu ada lonjakan permintaan, produk seperti alat medis, bahan makanan, dan kebutuhan pokok mengalami peningkatan permintaan yang drastis. Lalu ada keterbatasan bahan baku. Banyak industri yang mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku akibat terputusnya pasokan dari pemasok utama. Kenaikan biaya operasional dengan adanya pembatasan dan lonjakan harga bahan baku, biaya produksi dan distribusi meningkat dengan sangat tajam. Ada beberapa data dari fakta di lapangan. Menurut laporan McKinsey dan McKinsey Company, selama pandemi 75% perusahaan mengalami gangguan dalam rantai pasoknya. Data dari World Bank menunjukkan bahwa waktu pengiriman barang meningkat rata-rata 30% selama pandemi. Amazon melaporkan lonjakan permintaan sebesar 40% dalam e-commerce selama periode lockdown. Perusahaan otomotif seperti Toyota dan Ford mengalami kelangkaan chip semikonduktor yang menyebabkan keterlambatan produksi kendaraan. Riset dari Deloitte menunjukkan 60% perusahaan mulai berinvestasi dalam teknologi digital untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok mereka. Beberapa teori yang relevan dalam menghadapi tantangan rantai pasok selama pandemi meliputi just in time, yaitu strategi produksi yang mengurangi stok berlebih tetapi rentan terhadap gangguan pasokan. Lalu ada lean supply chain, pendekatan untuk menghilangkan pemborosan dalam rantai pasok guna meningkatkan efisiensi. Lalu ada risk management in supply chain, strategi mitigasi risiko dalam rantai pasok seperti diversifikasi pemasok dan penggunaan cadangan stok strategis. Lalu ada digital supply chain, pemanfaatan teknologi seperti AI dan blockchain dalam mengoptimalkan rantai pasok. Lalu ada resilient supply chain, yaitu pendekatan dalam membangun rantai pasok yang lebih fleksibel dan mampu bertahan dalam kondisi krisis. Berdasarkan studi kasus ini, beberapa strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengatasi gangguan rantai pasok adalah diversifikasi pemasok. Perusahaan mencari pemasok alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pasokan. Lalu ada digitalisasi dan automasi, peningkatan penggunaan sistem manajemen rantai pasok berbasis digital guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Lalu ada optimalisasi inventaris, yaitu penerapan strategi buffer stock untuk memastikan ketersediaan barang dalam situasi darurat. Lalu ada peningkatan fleksibilitas logistik, pemanfaatan berbagai moda transportasi untuk mengatasi keterbatasan distribusi.
Lalu ada penggunaan big data analytics, menganalisis data permintaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan rantai pasok. Dapat kita simpulkan, pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi manajemen rantai pasok global. Gangguan dalam produksi, logistik, dan distribusi menunjukkan pentingnya strategi SCM yang lebih adaptif. Perusahaan yang berhasil bertahan adalah yang mampu beradaptasi dengan cepat melalui diversifikasi pemasok, digitalisasi rantai pasok, serta optimalisasi inventaris. Selain itu, penggunaan teknologi digital dan analisis data menjadi elemen kunci dalam meningkatkan ketahanan rantai pasok di masa depan. Perusahaan perlu mengembangkan strategi mitigasi risiko yang lebih kuat dalam rantai pasok mereka. Pemanfaatan teknologi digital harus ditingkatkan untuk meningkatkan visibilitas dan transparansi dalam rantai pasok. Antara sektor publik dan swasta dalam meningkatkan ketahanan rantai pasok sangat diperlukan. Perusahaan harus lebih fleksibel dalam memilih pemasok dan model distribusi untuk mengantisipasi gangguan di masa depan. Riset lebih lanjut diperlukan dalam mengembangkan model rantai pasok yang lebih tangguh dan responsif terhadap krisis global. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.